Subhanahu wa ta'ala melalui Asmaul Husna. Untuk mengenal sesuatu seperti orang, hewan, tumbuhan, dan benda alam lainnya, biasanya yang pertama ditanyakan adalah namanya, betul kan? Karena melalui namanya itu, kita akan mengenal sesuatu. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mengenal lebih jauh siapa itu Allah, jawabannya ada pada mengenal Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Allah mewahyukan nama-namanya melalui kitab suci Al-Quran. Di sana disebutkan namanya sebanyak 99 nama. Nah, untuk kali ini, maksudnya gimana? Keadilan Allah bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Allah tidak harus bertanya kepada siapa atau dipengaruhi oleh apapun. Allah bisa menetapkan keadilan mutlak sendiri. Allah melihat manusia berdasarkan ketakwaannya, tidak melihat manusia berdasarkan kekayaan, berdasarkan kepintaran, berdasarkan harta benda yang dimiliki. Tidak. Allah dalam sifat Al-Adil ini melihat manusia berdasarkan ketakwaannya. Jadi tidak dipengaruhi oleh kekayaan, miskinan, dan sebagainya. Baik, mari kita sama-sama membaca potongan ayat dari surat Al-An'am ayat 116. Ini adalah salah satu dalil dari sifat Al-Adil. Ikuti setelah Pak Sandi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Kita ulang lagi. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Terakhir. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Shadaqallahul azim. Ya, barusan kita membaca salah satu dalil di dalam surat Al-Quran, surat Al-An'am ayat 116 berkaitan dengan Asmaul Husna Al-Adil. Nah, lanjutnya, sikap kita bagaimana sebagai manusia untuk meneladani sifat Al-Adil. Yang pertama, kita harus husnuzon atau berbaik sangka terhadap semua ketentuan Allah. Jadi jangan kita itu Allah kok nyiptakan saya begini ya, Allah kok memberikan saya hanya sedikit ya harta saya, Allah kok hanya memberikan sedikit kepintaran pada saya ya. Tidak, kita harus berhusnuzon, berbaik sangka kepada semua ketentuan Allah. Insya Allah, Allah sudah mengetahui takaran-takaran kita. Allah mengetahui porsi-porsi kita masing-masing. Yang kedua, kita harus bersikap adil terhadap sesama. Jangan kita beda-bedakan juga untuk berteman. Oh, saya maunya berteman sama si A karena dia tuh orang kaya. Jangan seperti itu. Oh, saya maunya berteman sama si B karena dia itu nilainya bagus, rajin dan sebagainya. Jangan juga seperti itu. Nah, ini tiga hal contoh sikap yang harus kita lakukan sebagai manusia untuk meneladani Asmaul Husna Al-Adil. Selanjutnya, sifat atau Asmaul Husna yang lain, yang kedua yang kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah Al-Azim. Apa anak-anakku sekalian? Al-Azim. Baik, Al-Azim artinya yang maha agung. Maksudnya gimana?
Keagungan dan kemuliaan manusia itu sifatnya hanyalah sementara dan terbatas. Dalam artian pastilah manusia itu akan meninggal. Pastilah manusia itu juga akan sakit. Pada saat manusia itu meninggal, pada saat manusia itu sakit, bahkan dia dulu muda terus jadi tua, hingga wajahnya yang dulu ganteng hingga mengkerut dan sebagainya, itu ada batasnya. Keagungan dan kemuliaan manusia ada batasnya. Tapi Allah tidak. Keagungan dan kemuliaan Allah itu bersifat abadi, tidak mengenal batas. Jadi beda antara manusia dan Allah dengan kemuliaan-kemuliaannya beda sekali. Karena manusia pun adalah makhluk ciptaan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lanjutnya, di dalam Asmaul Husna Al-Azim ini sama seperti dengan Asmaul Husna Al-Adil yang tadi, kita coba untuk membaca dalil dari Asmaul Husna Al-Azim. Ini di surat Al-Baqarah ayat 255 atau sering kita sebut dengan ayat kursi. Anak-anakku sekalian, hafal nggak ayat kursi? Ini adalah potongan dari ayat kursi. Ya, kita baca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan ditirukan. Wala ya'udu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Sekali lagi. Wala ya'udu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Coba kita ulangi sekali lagi. Wala ya'udu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Shadaqallahul azim. Ya, anak-anak sekalian, itu adalah dalil untuk Asmaul Husna Al-Azim di surat Al-Baqarah ayat 255. Kita sebagai manusia, makhluk ciptaan Allah, apa yang harus kita lakukan untuk meneladani Asmaul Husna Al-Azim ini? Di sini Pak Sandi memberikan contoh 3. Yang pertama, selalu meyakini kebesaran dan keagungan Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, selalu memuji dan mengagungkan nama Allah. Kita ucapkan subhanallah, masya Allah, Allahu Akbar. Dan dalam selesai sholat, berzikir juga kita memuji nama Allah. Pada saat kita berdoa pun, kita bisa menggunakan Asmaul Husna Al-Azim ini. Contoh, Ya Allah, Ya Fattah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Al-Azim, Maha Agung. Yang ketiga, menyadari bahwa manusia tidak boleh sombong. Ya, karena apa? Karena kita adalah ciptaan Allah. Kita tidak mungkin kita merasa diri kita, wah kita pintar, pasti ada yang lebih pintar. Kita juga jangan sampai merasa diri kita paling kaya, karena pasti ada yang paling kaya lagi. Al-Mumit artinya adalah yang maha mematikan. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan. Quran Surat Yunus ayat 56. Tentang Al-Mumit ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam firman-Nya, setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Dari ayat tersebut kita dapat mengetahui bahwa manusia, hewan, dan tumbuhan akan mati. Tidak akan ada manusia yang bisa lari dari kematian. Akan tetapi, kematian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti,
karena kematian adalah tangga menuju kehidupan yang abadi. Lalu, bagaimana sikap dan perilaku kita dalam mengakui bahwa Allah itu Al-Mumit? Allah akan mematikan semua makhluk yang bernyawa, termasuk manusia. Dan setelah mati, kita akan menjalani kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat. Nah, tugas kita sekarang adalah mempersiapkan diri agar di akhirat kelak kita hidup bahagia. Bagaimana cara mempersiapkannya? Bila kita ingin bahagia, maka kita harus mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Misalnya, rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin belajar, serta patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Kemudian jauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Misalnya mencuri, berkelahi, dan menyakiti orang lain. Selain itu, biasakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Mumit, wahai Tuhan yang maha mematikan, matikanlah kami nanti dalam keadaan husnul khotimah atau mati dalam keadaan akhir yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian yang kedua adalah Al-Hayyu. Kita baca bersama-sama. Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya adalah yang maha hidup. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang maha hidup kekal lagi maha berdiri sendiri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Al-Hayyu ini mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal selamanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang memberi hidup makhluknya termasuk rezeki di dalamnya. Hidup atau mati seseorang ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, berapa banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, tapi Allah masih berkehendak memberikan kesempatan untuk hidup. Sebaliknya, sering kita melihat orang tidak sakit atau kondisi dalam keadaan sehat walafiat, tapi tiba-tiba saja terdengar sudah meninggal dunia. Penyebabnya bermacam-macam. Ada yang sakit jantung, terjatuh, tabrakan atau tertabrak, tenggelam, tertembak, dan sebagainya. Lalu, bagaimana sikap dan perilaku kita dalam mengakui bahwa Allah itu Al-Hayyu? Allah yang maha hidup menugaskan manusia untuk memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti, sikap kita adalah harus memelihara diri sendiri, yaitu dengan cara makan dan minum secara teratur, jangan berlebihan, dan selalu memelihara kebersihan agar tetap sehat. Selain itu, kita juga harus berperilaku membantu kelangsungan hidup orang lain. Misalnya bersedekah dengan cara memberi makan, minum, dan membantu kesehatan orang lain yang membutuhkannya. Kemudian berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya Allah, Ya Hayyu, wahai Tuhan yang maha hidup, hidupilah kami dalam keselamatan dan kemanfaatan. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian yang ketiga adalah Al-Qayyum. Kita baca bersama-sama. Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya adalah yang maha berdiri atau mandiri. Disebutkan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang maha hidup kekal lagi maha berdiri sendiri. Quran Surat Ali Imran ayat 2. Al-Qayyum ini mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Dia menciptakan alam semesta beserta isinya serta mengurus seluruh makhluknya sendirian. Lalu,
Bagaimana sikap dan perilaku kita dalam mengakui Allah itu Al-Qayyum? Allah yang maha berdiri atau mandiri memberikan pendidikan kepada kita supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Berarti, apabila kita berada di rumah, kita harus sudah dapat melakukan hal-hal tertentu itu secara mandiri. Misalnya, merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah, mencari sendiri pakaian sekolah, mengambil sendiri sarapan atau makanan untuk berangkat sekolah, dan sebagainya. Kemudian nantinya jika sudah dewasa, hidup kita harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi, mendapatkan uang sendiri, mencukupi kebutuhan sendiri, dan sebagainya. Istilahnya, kita harus bisa berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Kemudian kita juga harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha berdiri sendiri atau mandiri, jadikanlah hidup kami tidak selalu bergantung kepada orang lain. Amin ya